Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, The Brondol hadir ini di hari libur Lebaran kedua. Sambil menikmati kopi, siapa tahu ada yang mau ngobrolin tentang kelapa sawit yang lagi pada di perjalanan. Sahabat-sahabat The Brondol, ya hati-hati di jalan. Bagi sahabat-sahabat semua yang lagi gabut mau gabung sama The Brondol, ya monggo saja. Mau tanya-tanya tentang kelapa sawit itu, sehingga yang mau ngobrolin kelapa sawit dengan senang hati, monggo saja. Mas Brondol Sawit, apa kabar? Mas Is, kapan kesini Mas Is? Tak tunggu di Kayangan Mas Is. Mas Sabarudin, minal aidin wal faidin. Mas Sabarudin, sehat selalu Mas. Itu. Mas Yogi Prasetyo, apa kabar? Mas Ben Dry, makasih banyak. Mohon lahir batin Pak Pendi, Mas, sama-sama Mas Rizky, sehat selalu. Nih, monggo sahabat-sahabat Brondol yang Mas Ferry kapan bisanya? Saya bisa Mas ini, saya bisa terus Mas ini, sampai dengan hari Rabu bisa gitu. Monggo saja Mas. Hadir Mas TikToker, oke, ada hari kemarin. Silakan Mas, dampir saya saja. Saya di kebun kok Mas. Itu, ya Mas Yogi, maaf lahir batin juga. Apa ora badan Mas Pendi? Ora Mas. Ora ning kebon. Ora ada. Pak Pendi apa boleh pupuk NPK dicampur dengan KCL? Secara prinsip boleh Mas. Secara prinsip boleh saja. Akan tetapi karena ukurannya berbeda, maka jangan, kalau lebih bagus ditebarkan bareng nggak ada masalah. Tapi jangan Terima kasih Mas Bran. Sekali lagi taburkan bareng boleh, tapi karena ukurannya beda, satunya granuler, satunya dia itu serbuk. Takutnya itu bahwa ketika diberikan bareng-bareng campurannya itu nggak sama Mas. Campurannya nggak sama, itu campurannya nggak sama, sehingga nggak sempurna campurannya, sehingga kalau ditebar kadang-kadang tepat dosisnya agak berat Mas, gitu. DP Sain berapa lama antriannya Pak? Banyak peminatnya. Antriannya tetap di Agustus September, di bulan Juli Agustus Mas, nanti akan diriliskan Mas. Itu. Terima kasih Mas Bran. Salam hormat Lahat. Ini toke ini, juragan ini. Rahmat Caca, assalamualaikum, kenal Pak Penny, salam kenal kembali Mas. Kalau ke kebun bisa nggak lah Pak Penny nongkrong di luar kita Pak Penny kilometer. Nongkrong di luar kita Pak Pen. Oke, kapan ya? Besok kali ya? Atau ketawa-tawa kebagan Mas Is? Besok tak kebagan ini. Mohon maaf Pak, numpang nanya, kalau beli kecam PPK langsung ke PT-nya berapa harga per butir? Kalau nggak salah berapa ya? 7.800 apa ya? Kalau yang Pro Witra ya? Atau berapa ya? Malah lupa Mas aku. Pak Pen, kalau duluan dikasih KCL selang 1 bulan dikasih RP boleh nggak? Secara prinsip sebenarnya urutannya tetap dolomit, rock fosfat, urea, KCL secara prinsip. Tapi kalau memang sudah dikasih karena sudah dikasih KCL duluan, RP-nya belum, ya disusulkan, nggak ada masalah. Tapi kalau secara urutan untuk efektif penyerapan unsur hara itu Mas, tetap dolomit, rock fosfat, urea, KCL Mas. Bulan berapa acara di Pekan Pak Baru Pak Pen? Kita Juni-Juli Mas. Itu kita bisa ngobrol-ngobrol di sana Mas Bran. Pak Pen, kalau udah ya ini Pak, kalau boleh tanya, Polo PT diakuisisi karyawannya di Pesangon nggak ya Pak Pendi? Waduh Pak ini. Kalau nggak salah itu ada yang dikasih Pesangon, ada yang enggak Mas. Ada yang dia itu masih dipertahankan ada, tapi ada juga yang diselesaikan ya ada. Salah satu PT di Kalbar itu semua karyawannya diselesaikan oleh perusahaan lama, atau perusahaan barunya diselesaikan, baru nanti perusahaan barunya akan merekrut ulang Mas. Ada yang seperti itu. Sangat tergantung sih. Ada beberapa ininya Mas. Mas, cara mengatasi kumbang malam. Oke Mas Jaki. Kumbang malam atau apogoni atau adoratus ini biasanya akan muncul di malam hari. Di malam hari, dimana bahwa pengendaliannya adalah menggunakan lambda sihalotrin. Lambda sihalotrin ataupun merek dagangnya Polidor atau Matador dengan dosis 2 cc per liter air yang disemprotkan pada malam hari Mas. Jadi mulai penyemprotan untuk kumbang malam itu di setengah 6, jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam saja. Kenapa? Karena kumbang itu lagi aktif waktunya di situ. Di mana kumbang malam ini ada 2. Ada adoratus, ada apogonia, yang mana satu warnanya hitam, satunya warnanya emas Mas. Itu. Tuh.
Deh. Parcel kaosnya mana Pak Pendi? Sabar, belum beli kaos. Ini kemarin lagi nyoba ngecap sendiri pakai alat, ternyata bagus banget. Nih, ternyata bagus banget. Ditunggu aja keranjang kuningnya. Nanti tak bikin keranjang kuningnya ini lagi mau nyetak ini Mas. Lagi di jalan semua, kaosnya di jalan, semuanya di jalan ini. Itu. Yang penting salam The Brondol persaudaraan The Brondol tetap berjalan itu. Kalau harga cincai lah. Pak Pendi, sudah musim hujan, daerah gambut naik air, pemupukan gimana baiknya? Tetap nunggu surut Mas, tetap nunggu surut dulu. Surut dulu, baru kita mupuk. Sekali lagi dapat berdoa semuanya, jangan pernah melakukan pemupukan dalam kondisi yang tergenang. Tidak akan, tanaman kita tidak akan pernah meresponsif itu pemupukan. Terima kasih Mas Yanto atas tadi aja nih. Jadi kita itu kalau misalnya biji mineral apalagi di gambut, kalau pemupukan jangan nunggu, jangan masih becek-becek ataupun tergenang dipupuk, tidak. Kenapa? Karena akar itu tidak mampu bertahan dalam kondisi yang tidak bisa bernafas. Ibaratnya kita itu suruh kerja tapi tidak boleh nafas, kan geblong kayak gitu. Termasuk akar kita itu kayak gitu tuh. Pak Pen, Ambasador DPN. Terima kasih Mas Adit, terima kasih Pak Devator, salam hormat. Itu. Kalau brand ambassador udah dibayar, kenyataannya nggak dibayar Mas. Itu karena bertepatan memang tempat saya kerja, di perusahaan tempat saya kerja itu nanamnya banyak DP. Terima kasih Mas Nandi, banyak nih. Terima kasih Mas Bran. Wah, ini dikasih hadiah terus sama Mas Bran ya. Jadi apa namanya dibilang DP apa bahwa The Brondol itu brand ambassadornya bukan Mas, karena bawa satu perusahaan dan menurut saya DP Sains 1 kalabar favorit saya, DP Sains 2, DP Sains 3 dan 4 adalah memang cocok untuk misalnya apa ya, bisa ditanam Mas petani, kenapa enggak. Terima kasih Mas Riu. Hama yang hanya modal center yang paling payah dibasmi ya. Pak Pendi, rekomendasi asam humat apa ya Pak Pendi? Mas Riu, namanya asam humat ya banyak ya, tapi sebenarnya asam humat untuk bisa untuk di apa namanya di tanamannya sudah di lapangan sebenarnya tidak, kurang recommended lah kalau saya. Kalau hitung-hitungan ekonominya ya ini. Terima kasih Mas Endriko, terima kasih Mas Aldian. Nah itu. Jadi kalau untuk yang sudah di lapangan, kalau saran saya daripada, kalau saya ya pribadi, daripada tak gas pakai asam humat ya bisa jadi misalnya kayak asam humat dari batu bara ya bisa, atau asam humat yang lain ya bisa aja sih. Tapi kalau secara hitung-hitungan ekonomi juga harus dihitung Mas. Itu daripada asam humat lebih bagus kasih jangkos kalau saya. Tuh. Pak Pendi, pupuk yang cocok untuk bibit 1 sampai 2 bulan. Wah, berarti Mas tes jus berarti belum dapat tabelnya. Sekali lagi 76 sahabat The Brondol, cari nomor di bio saya, janpri saya, ketik Pak Pendi minta tabel, nanti saya kirimin tabel Mas. Ini tadi malam ada berapa? Jadi Pak Pendi itu Mas Yogi, setiap habis live itu aku ngirimin tabel itu hampir ada 20 orang, pernah kemarin 50 orang Mas Yogi, tak kirim. Jadi sahabat-sahabat The Brondol yang belum punya tabel rekomendasi bibitan, TBM, TM, janpri saya, Pak Pendi minta tabel tak kirimi Mas. Kalau bisa mungkin jangan jauh-jauh dari live ya Mas, supaya nanti langsung tak kirimi secara keseluruhan ini. Mas Aril mau tanya Pak Pendi, udah tanya berkali-kali belum dijawab. Apakah urea dan KCL bisa dicampur? Jawabannya bisa Mas, bisa. Dan please jangan sahabat-sahabat The Brondol jangan baper ya. Kalau belum dijawab chat lagi aja, karena ini sekali jelasin ini penontonnya 80. Berarti sekitar 40-an lah sekali jawab, yang jawab pertanyaan di bawahnya udah 40. Terima kasih Mas Nandi. Secara prinsip KCL sama urea bisa dicampur. Kenapa? Karena dia bersama-sama garam Mas. Cuma kalau pada dosis besar harus hati-hati. Ini. Terima kasih Mas Hendra. Harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau dia dosisnya besar, karena garam ini akan berpengaruh terhadap kekentalan cairan yang ada di perakaran akar kita. Mas pensil patah. Mohon maaf lahir batin sama-sama Mas. Maaf lahir batin juga. Gimana Mas Yogi? Oke kan? Oke Pak. Itu. Ini di depan saya ada Mas Yogi. Ini. Lagi dapat kunjungan tamu dari penguasa gambut Rumbia ini. Wah ini. Pak Pendi, gejala kurang boron cukup luas, bagaimana pengendaliannya Pak Pendi? Lah ya harus ditambah boronnya Mas. Sahabat-sahabat The Brondol semuanya yang bertanam di gambut, apalagi pakai sistem namanya sekarang itu ada yang namanya stacking bangkit.
Stacking bangkit itu artinya bahwa teman-teman itu sahabat-sahabat The Brondol itu melakukan pembuatan parit untuk digali kanan kirinya, di mana bahwa galian paritnya itu dinaikkan untuk menjadi media tanam. Ada hal yang harus hati-hati di dalamnya adalah ketika dia media tanamnya dinaikkan, maka kita itu menanamnya pada tanah dalam. Kalau dia tanah dalam, maka dia mesti miskin borat. Miskin boron itu mesti miskin banget. Sehingga terima kasih Mas Rawat itu. Jadi begitu dia dinaikkan, maka biasanya jangankan 12 bulan. Di usia-usia 8 bulan itu beberapa kasus sudah mulai muncul kekurangan boron di mana daunnya berkerut, keriting dan sebagainya. Maka pada kasus-kasus pada tanah yang miskin boron, maka penggunaan boron bukan harus langsung di umur 12. Jika memang ada tanda-tandanya, sikat boronnya. Walaupun misalnya pakai pada tanaman kecil kita pakai setengah dosis, misalnya di 25 gram juga nggak apa-apa. Selama pertumbuhannya normal, tapi dia memang kekurangan boron, ada tanda-tandanya, gas, kasih boronnya. Jangan biarkan terlalu lama. Nah, itu khususnya pada daerah-daerah yang pertama, daerah-daerah yang ada terasnya. Karena bahwa semakin dalam tanah itu, kadar boron itu semakin kecil. Maka begitu dia terasan, maka dia harus diberikan. Makasih Mas Nandi, Mas Manurung. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah pada daerah-daerah yang tak ditapak di stacking bangkit itu. Maaf lahir batin juga Mas Hendri, Mas Kadek, 3 tahun buah landak ganti atau dirawat Pak Pendi ganti Mas. Kalau dia memang buah landak bin cengkeh bin partenokarpi yang badannya besar tapi pelepahnya gede, gas saja, ganti saja. Karena nggak ada gunanya kalau dibakar dia tetap nggak akan sembuh Mas. Karena sekali lagi itu genetik. Namanya tanaman kelapa sawit yang dia memang gede sendiri, kemudian buahnya nggak pernah jadi itu, gitu. Terima kasih Mas Nandi. Bang Zaki, rata-rata gambut nggak perlu organik lagi bosku, betul sekali Mas. Jadi banyak orang mereka pengen digambut pakai organik, jawabannya nggak perlu karena sekali lagi gambut adalah tumpukan bahan organik. Bener kali Mas pensil patah. Pak Pendi, sawit vegetatif bagus pakai pupuk apa? Kalau di TBM Mas, tetap kita harus menggunakan rekomendasi. Misalnya rekomendasinya adalah kalau NPK tetap menggunakan 12 12 17 2 plus trace elemen Mas. Ini yang kita gunakan. Kalau misalnya kalau yang pakai tunggal ya tetap dolomit, rock fosfat, urea, KCl. Sekali lagi cari nomor saya bagi sahabat-sahabat Brondol yang belum punya tabelnya. Jangan beri saya, tak kirim ya Mas tabelnya. Tabel rekomendasi mulai dari bibitan sampai TM silakan saja. Silakan saja. Itu cari nomor saya di bio nanti ada. Ini Bang, bibit sawit saya umur 4 bulan, daun kering, mohon solusinya pengobatannya. Wah ini Mas Rian lah, 4 bulan daunnya kering itu mungkin banyak penyebabnya. Saya harus lihat kasus per kasusnya Mas. Pada pelepah yang daunnya kering, pelepah kering pada tanaman kita itu banyak penyebabnya. Apakah dia memang daerahnya berair bawahnya? Itu pertama. Atau yang kedua itu adalah bahwa daerahnya tergenang, atau dia itu memang pH-nya terlalu asam Mas, bisa jadi, atau kekurangan unsur hara tertentu ya bisa saja. Maka Mas Rian harus spesifik, kuningnya seperti apa dan sebagainya harus saya dijelaskan dulu Mas. Kurang deh, kayak gitu. Kotak kayak, kebeleh kotak ya. Terus. Nah, itu kok sebok. Yo. Pak Pen, tanah sawah rawa bisa nggak aman sain 1 kalabar gas Mas tinta hitam. Gas aja Mas, mantap itu. Baru semen kecambah sudah pupuk apa? Baru semen kecambah pupuk apa 1 sampai 2 bulan Pak Pendi. Tadi Mas Jasus jangan beri saya Mas. Silakan saja. Mas Rian, bibit sawitnya Mas Rian. Oke, kita akan naikkan. Salam, Mas Kentung Said, salam kembali Mas, sehat selalu. Yang belum ngopi, silakan ngopi dulu. Ini, yang ini sebelum Mas bibit sawit, terima kasih banyak Mas bibit sawit. Jadi sahabat-sahabat The Brondol yang mau nyari kecambah tanpa ribet-ribet silakan hubungi Mas bibit sawit ini. Salah satu marjal kenalan The Brondol, silakan saja. 6141, oke, nanti bentar lagi tak kirim ya Mas. Siap, tenang. Jadi jangan beri saja yang belum punya tabelnya, jangan beri saya saja.
Bang Zaki di lahan gambut kemarin saya bikin, waduh, the best support ini. Oke, monggo yang mana ini jajal ini 15 menit. Mohon ini yang belum yang punya ini target. Belum. Jambri kalau berapa Pak Pendi? Ke Jambri saja Mas. Oke Mas. Terima kasih banyak Mas gitu pokoknya ini. Oh berarti bisa ya live itu kayak gini ya. Asal pencet-pencet aja nih. Yang punya love silahkan kirim love dulu Mas. Aduh. Nih. Itu. Mas Jansen apa tandanya yang sayangi aku dulu Mas ini. Loh kok hilang ya? Langsung menyelesaikan misi. Mas Ellen, Mbak Ellen Sianti, Minal Aidin Pak Pendi, Minal Aidin Wal Faidin juga. Mas Alvin, pupuk SP36 bagus nggak sih Pak Pendi? Oh, gini harus kita jelasin. Jawabannya bagus. SP36 itu adalah pupuk dengan kadar 36% P2O5 yang merupakan sumber fosfat. Oke, 0304. Oke, terima kasih Mas Jansen. Ini Mas yang love yang ini Mas yang apa bukan yang itu terlalu mahal Mas. Yang apa sayangi aku. Yang sayangi aku Mas. Ini ada juga target-target ini. Jauh. Nah, terima kasih banyak Mas Jansen, Mas Manurung. Nah, ini. Jadi tadi melanjutkan. Sekali lagi sorry Pak, sorry apa? Itu brodol live bukan nyari target ya bukan. Aku mau jawab ini aja. Pupuk SP36 bagus nggak sih Pak? Ini jawabannya bagus Mas. 8539 oke masuk bentar lagi tak kirim Mas. Jadi SP36 itu adalah pupuk dengan kadar 36% P2O5. Dan sekali lagi bahwa SP36 adalah pupuk fosfat yang sudah diasingkan di pabrik Mas. Jadi begitu kita gunakan bagusnya di mana Pak Penny jawabannya adalah di mineral. Di gambut tidak saya rekomendasikan menggunakan SP36 dikarenakan bahwa penggunaan SP36 di gambut maka akan dia bereaksi agak asam ataupun sampai asam. Nah itu. Kenapa? Karena dia itu adalah memiliki asam bebas. Sekaligus saya TSP juga karena sudah diasingkan di pabrik Mas Alvin. Terima kasih Mas Jansen Manurung. Salam hormat. Terima kasih banyak. Pak Pendi sawit disuntik Roundup, apakah buahnya akan mengandung racun? Wah ya ini. Kayaknya sih enggak lah. Itu ya pasti akan sedikit banyak akan ngaruh. Kasus ini juga akan sama. Jadi dulu itu kenapa dulu ada penelitian bahwa sawit itu akan dibikin tua sawit. Dulu tuh ada yang bikin tua sawit. Kan pernah kita ya, Mas Yogi ya. Tua sawit itu akan dipengaruhi ketika dia itu sudah pernah diinjeksi. Apalagi dia itu pakai model diinjeksi pakai insektisida. Ngaruh Mas, ke sananya itu ngaruh. Itu. Akan mengandung racun ya pasti akan mengandung karena di sistemik Mas akan kesebar semuanya. Oke Mas Sitobok, bentar lagi saya kirimkan. Setelah live selesai nanti tak kirimkan yang minta tabel dengan senang hati. Tenang aja. Tak kirimkan semua nanti Mas. Mas Kepala saya terima kasih banyak. Iya izin mau tanya sawit menguning kurang pupuk apa Pak Pendi? Mas Manurung. Dan beri via wah ngeli banter kali ya. Mas lahan pakai PPK Simalungun bagusnya jarak tanam tetap 9x9 Mas. Rekomendasi PPK untuk DP Simalungun Mas menggunakan 9x9x9 Mas. Itu 9x9 udah oke. Dan beri ke WA pribadi yang 3291 ya Mas. Robotnya benar belum ini. Oh bentar lagi pasti lagi teringat. Mas Iki Panjaitan, Minal Aidin Wal Faidin juga. Pengaplikasikan jangkos di atas susunan pelepah yang tebal cuma satu tumpuk apakah aman dari kumbang tanduk? Pengaplikasikan jangkos di atas susunan pelepah tidak tepat Mas. Jangkos ke tanah Mas, jangan ke susunan pelepah Mas. Itu. Jadi kalau saat jangkos itu aplikasinya di mana? Di atas tanah Mas. Satu lapis di atas tanah. Jangan satu lapis di atas pelepah, jangan. Satu lapis di atas tanah. Tujuan dasarnya satu supaya dekomposisi berjalan cepat, perombakannya berjalan cepat. Kemudian sisi lain tidak mengandung kumbang tanduk. Tapi kalau dia menyusunnya di atas pelepah ya nggak cocok lah. Tidak cocok Mas kantong saya tidak cocok. Was sawitku dimakan kumbang tanduk dan akhirnya baru tunas baru dari samping apakah bisa hidup normal? Bisa Mas, bisa.
Gara-gara kumbang tanduk, gara-gara tikus itu bisa mas. Tetap akan muncul, dia akan keriting dulu, melingkar-lingkar dulu. Kenapa? Karena dia tunasnya muncul dari permukaan yang tidak rata. Oke, 3558 oke. Jadi ketika dia tunasnya memang muncul dari sela-sela yang tidak rata, maka dia mesti akan melingkar dulu. Tapi nanti akan kembali normal. Kenapa? Ketika genetiknya normal. Karena ini muncul tidak normal gara-gara fisiknya melalui celah. Misalnya ini bekas gigitan, muncul pertama mesti dia akan melonggar dulu. Itu kayak nggak normal, tapi dia normal kok, Mas. Nanti akan normal kembali. Tapi kuncinya satu, butuh waktu, Mas. Mas Mandi Pim, jampri ke nomor pribadi, Mas. Cocok pupuk di tanah pasir Pak Pendi. Oke, masuk lagi itu. Pupuk di tanah pasir apa sih? Maka kembali lagi, kalau tanah pasir termasuk mineral, tapi kuncinya adalah bagaimana pasir itu tetap ada bahan organik. Tanpa bahan organik pasir tidak akan pernah bergerak, Mas. Karena sekali lagi pasir tidak mampu memegang air dan tidak mampu memegang unsur hara. Jadi pupuk yang kita berikan itu sia-sia. Apalagi pasirnya tebal, Mas. Itu tetap bahan organik adalah kuncinya. Bahan organik itu bukan pakai organik yang sasetan, bukan ini. Akan tetapi adalah organik dengan nisbah yang besar. Contohnya janjangan kosong, kotoran hewan dan sebagainya, Mas, seperti itu. Semprot piringan TBM yang aman pakai apa Pak Pendi? 0 sampai 1 tahun tidak saya rekomendasikan untuk semprot. Tapi di atas 1 tahun masih mau nyemprot. Terima kasih Mas Yohanes. Kalau misalnya mau di TBM 2, misalnya 1 tahun ke atas jangan mau nyemprot, maka bisa menggunakan bahan aktif. Campurannya adalah racun kuning. Terima kasih Mas Edi doang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, itu. Jadi bisa menggunakan racun kuning, kemudian racun kuning yang dicampur dengan fluroxipir, Mas. Itu. Mas satu lahan kita dulu ini. Terima kasih Mas. Sekali lagi yang masih punya ini, gabung aku ini silakan masih kirimin dulu Mas gabungan untuk dapat target dulu. Jadi aku sering nonton live udah jadi gak enak juga ngomong udah jadi. Salah ikut tadi pasang target ngono itu. Jadi berapa sih campurannya? Kalau untuk TBM 2 untuk TBM Mas campurannya adalah 45 sampai 50. Terima kasih Mas kepala sayang. Ini mohon yang punya sayangnya aku kirimin Pendi ya. Itu. Terima kasih Mas Kali Melvin, terima kasih banyak. Targetnya gak ada banyak-banyak gini. Oke, aduh. Jadi sekali lagi tanaman belum menghasilkan TM2 di usia 1 tahun ke atas menggunakan racun kuning dicampur dengan fluroxipir. Racun kuningnya 45 sampai 50 cc dicampur fluroxipirnya merek dagang Kenren, Starin dan sebagainya. Itu dengan dosis 15 cc. Jadi dicampur untuk 1 cap 15 liter Mas. Tapi usahakan memang bagaimana kita itu jangan sampai mengenangi jumlah daun dalam jumlah yang cukup besar. Seperti itu. Pak Pendi lahan marginal mineral cocok varietas apa? Campuran Mas. Kalau dia berpasir kering Mas, 1 lame. Terima kasih Mas Yohanes. Lame dicampur kalabar Mas. Gas Mas. Itu. Mas Yung J, 1 lahan ditanam SJ5, SK5 di Jos Mas. Karena spesifikasinya sama Mas. Silakan saja. Boleh Mas. Wah, SJ4 ini, SJ4 kayak apa ya? Sriwijaya 4 kayak apa ya? Kalau nggak salah tetap Sriwijaya itu rata-rata tetap di angka kerapatan tanaman 109 berarti kalau di saran dari Sriwijaya sendiri ditanam dengan 9,2 Mas. Terima kasih Mas Madi Bim. Terima kasih banyak. Itu. Jadi kalau di di websitenya BSM Bina Sawit Mandiri ini. Bina Sawit Makmur kok Bina Sawit Mandiri itu ataupun Sriwijaya sendiri disarankannya bukan 9x9 tapi di 9,2x9,2. Terima kasih Mas Madi Bim. Terima kasih banyak. Itu 9,2 ya Mas, 9,2 kali 9,2 136 Mas rekomendasinya Mas. Bagaimana cara mendapatkan kecambah sokpin yang ori Pak Pendi? Mas Hari Katwang, jangan pri aku. Jadi sahabat-sahabat bro kalau ditanya, terima kasih Mas Madi Pim. Nah, ini yang punya ini gabung tim aku silakan kirim dulu Mas. Malu aku nggak pernah gue.
Pak Pendi, berapa harga putin DP satu kalapar kalau dibalnya 8.800 Mas. 8.800. Untuk lahan gambut varian Sapa Bang, Dampi, PPKS Dampi, Kalabar, TN1. Gas Mas. Gimana cara perlakuan sawit di lokasi hardpan Pak? Sering disuruh gali parit tapi nggak ada. Jadi kalau hardpan Mas, tetap kita naikkan ke atas, tetap organik Mas, tetap. Itu. Itu. Kalau wah, salam hormat Mas Wongjan, Bangka. Terima kasih. Terima kasih Mas ini. Jadi kalau di hardpan Mas tetap ke atas Mas. Itu apa namanya penggunaan organik. Kalau misalnya hardpannya berapa senti Mas, itu juga perlu di ini Mas Arwar Gunawan, mohon maaf lahir batin Masku, sama-sama Mas. Lokasi saya dulu Kuning sawitnya lokasi hardpan. Mas coba Mas kirim Mas seperti apa hardpannya Mas kalau ada fotonya Mas pecinta alat berat. Pak Pendi, apakah pemupukan DLP dan RP bisa dicampur? Secara prinsip boleh Mas, boleh. Sama-sama batuan boleh Mas, nggak ada masalah itu Mas. Dolomit batuan, kemudian rock fosfat juga batuan, jadi secara prinsip boleh di ini. Silakan saja. Mas Royoyo Purwokerto hadir, siap kan? Terima kasih, salam Purwokerto ini. Mungkin habis lebaran mau pulang ke Purwokerto ini. SJ1 bisa nggak ya? Bisa aja. Sekali lagi sahabat Brondol kalau bertanya, Pak Pendi nanam sawit itu, Mas terima kasih Mas Purba. Apakah ada varietas untuk gambut atau varietas untuk benar? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Balai itu tidak ada yang menyampaikan, oh ini spesialis untuk gambut itu Dampi. Kalau yang ini yang ngambil nggak ada Mas. Tidak ada. Secara prinsip tidak ada. Cuma pakai metode cocokologi dari petani saja. Tapi tidak ada dari balai menyatakan apa namanya menyatakan harus pakai apa itu tidak ada. Sekali lagi mohon maaf yang mau live bareng Brondol untuk kalau live sendiri kayak gini lebih bagus tidak. Karena kalau saya live bareng ada temannya nanti kita akan ngobrol jawabnya akan kurang nih bagi teman-teman yang bertanya banyak banget soalnya. Mas cara mengatasi cara pengobati bibit yang terkena kumbang tanduk Pak Pendi. Ya tetap Mas, kumbang tanduk bisa diantisipasi dengan menggunakan dua. Yang pertama adalah menggunakan, terima kasih kan Mas Nandar, terima kasih banyak atas kiriman mawar-mawarnya. Ini kita bisa pakai Marsa 5GR Mas, itu atau kita menggunakan Furadan juga bisa, itu karbofuran bisa. Kemudian kalau mau disemprot pakainya Lambda Sialotrin 125 cc. Ketika kumbang tanduknya ada kena 125 cc per cap mati juga. Dan satu lagi kalau kita pakai Lambda Sialotrin aromanya akan menolak kumbang tanduk Mas. Nah yang menjadi kunci adalah bagaimana ketika sudah kena kumbang tanduk biar nggak mati. Karena biasanya kena kumbang tanduk dia akan busuk nih, akan mengalami pembusukan pada bagian pucuk-pucuknya itu akan busuk. Ketika dia busuk pucuknya, maka kita biarkan dia akan nggak, kadang-kadang kenapa dimakan kumbang tanduk kok sampai mati apa ini? Karena dia busuk. Habis dimakan gerogoti busuk. Begitu dia busuk, ya nggak mau tumbuh lagi tunasnya. Itu tidak mau tumbuh. Sehingga bagaimana caranya jika memang sudah kena kumbang tanduk dan terjadi pupusnya segera semprot pakai Nordok Mas. Nordok itu adalah fungisida plus bakterisida yang mencegah tanaman kita dari pembusukan dari luka yang ditimbulkan dari kumbang tanduk Mas. Seperti itu. Simalungan PTP bagaimana? Jelas jos Mas. Ciri-ciri bibit terkena nekrosis Pak Pendi. Nekrosisnya gara-gara apa dulu Mas ini? Nekrosis terjadi bisa gara-gara overborat itu ya bisa nekrosis. Seperti itu. Pertumbuhannya. Wah kurang ini Mas. Pak Pendi, apakah pemupukan DLP bisa dapat oke? Kirimkan tabel pemupukan tunggal dosis berapa umurnya 3 tahun lebih Mas Yandi, jangan beri aku. Pak Pendi minta tabel, tak kirimi Mas, jangan beri aku. Cari nomornya, jangan beri aku. TN1 untuk bahasa rawa pasir, mantap Mas. TN1 salah satu yang pernah saya lihat itu keefektifan penyerapannya sangat baik sekali Mas TN1. Itu. Ciri-ciri bibit kena nekrosis tadi udah kita akan. Loh nggak mudik Pak Pen boten ya Mas Rehan nanti. Itu nanti habis lebaran Mas tak lup mudik.
Pak Pendi gimana menggunakan pupuk tunggal jeda 1 minggu? Sebenarnya kalau 1 minggu kurang mas. Dari rekomendasi itu 2 minggu lah paling enggak. Dolomit rock fosfat 2 minggu. Kemudian rock fosfat kalau ke rock fosfat ke urea paling enggak sebulan mas. Kalau saran saya lebih baik sebulan. Kalau urea ke KCL baru 2 minggu boleh mas. Lahan bekas tambang emas varian apa yang cocok Pak Pendi? Wah ya ini. Jadi kalau bekas tambang mas saya, maka yang paling harus dilakukan adalah tetap menambah bahan organik dalam jumlah cukup besar. Karena namanya bekas tambang mesti pasiran, pH-nya rendah, maka penggunaan bahan organik ini akan membantu menutupi kelemahan dari pasiran itu sendiri. Lah, varietas yang apa yang cari varietas yang tahan kering, Mas. Tahan kering itu yang sekarang dikeluarkan itu adalah Dami Mas ada. Kemudian Sokvindo itu Lame, Mas. Akan tetapi kalau mau pakai Lame ataupun Dami Mas ini coba dicampur mas dengan yang lain supaya apa? Karena biasanya pada varietas-varietas yang tahan kering dia pembentukan bunga jantannya rendah. Pembentukan bunga jantan yang rendah resiko terbesarnya bahwa berondolan kita tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak tersedia bunga jantannya tuh nggak tersedia mas. Itu makanya bagi sahabat-sahabat berondol yang terkadang masih mimpi buruk melihat bunga jantan. Salah. Bunga jantan kita dalam 1 hektar itu butuh bunga jantan mekar itu minimal 3 mas untuk mendapatkan produktivitas yang baik. Syukur-syukur 5. Nah itu mas itu. Oke 23 nanti tak kirim ya mas. Habis dipupuk kisil bisa nggak langsung dikasih, bisa disemprot? Boleh mas, bisa saja mas, nggak ada masalah mas. Pak, bagaimana mengatasi bercak daun, Mas? Bercak daun di bibitan, maka sekali lagi sebelum terkena, maka segera Jadi kalau jenengan punya bibitan, umur 1 bulan itu sudah bisa dilakukan penggunaan fungisida juga bisa, Mas. Itu bisa jadi. Misalnya sudah terkena Pak Pendi mau pakai apa? Maka pakai antrakol 2 gram per liter air ya bisa, pakai ditim 2 gram per liter air bisa, tapi ditambahi perekat, Mas. Pakai surfaktan. Merek dagang surfaktan juga banyak, ada Mantap, Agristik, ada banyak mas. Itu ada Spider, itu bisa digunakan. Walaupun penggunaannya hanya misalnya dalam 10 mili saja per capnya untuk bisa merekatkan mas. Itu jadi penggunaannya gitu. Kalau misalnya mau yang sistemik pakai Ame Startop boleh. Tapi penggunaan Ame Startop terlalu tinggi dosisnya tidak direkomendasikan. Bagi Anda yang tidak bisa hati-hati. Terima kasih Mas Sudirman. Maaf lahir batin Mas Dirman. Ini tim support The Brondol ini Mas Dirman ini. Terima kasih banyak yang sudah nyupport The Brondol habis-habisan ya Mas Dirman. Itu. Jadi memang penggunaannya kalau mau untuk Ame Startop skor karena dia bersifat sistemik maka harus hati-hati banget. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam jaringan tanaman Mas. Itu. Terima kasih Mas Dirman. Terima kasih banyak. Jadi kalau misalnya pakai Ame Startop terkadang kok tulang daunnya kok menjadi kayak semi stabilo, ya wajar karena dia akan terjadi kayak semacam masuk ke dalam jaringan tanaman mas. Sehingga penggunaan Ame Startop skor itu harus benar-benar terukur dalam menggunakan hitung-hitungan mililiter per capnya itu harus dihitung. Kalau tidak nanti akan berpengaruh mas terhadap jalannya lalu lintas jaringan di dalam daun atau di dalam pelepah itu. Beberapa kasus kayak stabilo mas, nanti urat-urat daunnya itu kayak stabilo. Mas John, Pak NPK dicampur urea boleh nggak? Secara prinsip boleh saja. Akan tetapi pertanyaannya mas, NPK dicampur urea urgensinya apa mas? Karena kalau jenengan pakai NPK dicampur urea, berarti jenengan itu menambah nitrogen dalam NPK ditambah nitrogen dalam urea. Berarti jenengan double nitrogen. Beberapa kasus yang ada, karena ada kasus kemarin Pak Yogi. Salah satunya adalah Pak Pendi kenapa pelempas sangkal saya itu banyak yang sengklek. Saya tanya, pupukmu pakai apa mas? Ternyata pupuknya adalah pakai 16-16 yang dicampur urea. Wah saya bilang gemblong ya aku bilang. 16-16 itu nitrogennya juga sudah sangat cepat rilisnya. Ditambah dengan urea yang cepat juga rilisnya. Resiko terbesar tanaman kelapa sawit kita menyerap nitrogen dalam jumlah cukup besar tanpa diimbangi kaliumnya, sengkleh mas. Sengkleh, white strip, belang-belang, godongnya itu. Maka pertanyaannya simpel, kalau sudah pakai NPK, konsep NPK, maka sebenarnya pupuk tunggal itu kalau memang kekurangan saja. Tidak perlu dicampur-campur kayak gini mas sebenarnya. Itu, maka harus hati-hati. Sebelum ini Pendi ngasih gambaran ini karena kasusnya sudah banyak.
Maka kalau kita cerita PT Mas, kalau sudah pakai NPK NPK Mas. Kalau pakai tunggal tunggal. Karena kalau misalnya kecuali kita pakai 16 yang harus ditambah KCl, maka kok ada ditambah KCl Pak Pendi? Ya harus. Kenapa? Karena kalau nggak ditambah KCl, kaliumnya kurang 16% doang. Itu tadi malam di Lab Bro sudah saya sampaikan. 1 kilo 16 itu mengandung kalium hanya 160 gram. 160 gram. Sementara rekomendasi kita kalau pakai 13,827 maka 270 gram. Sisanya selisih 110 gram kalium per 1 kilogram NPK. Maka tetap harus tambah kalium untuk menutupi 16 ini supaya produktivitasnya bagus. Tapi kalau nitrogennya nggak usah. Nitrogennya udah sangat baik sekali. 16% nitrogen 16 itu. Karena nitrogennya di 16 pupuk sultan ini mau Zaramila lah, mau pakai pakai Merauke lah. 16 itu nitrogennya garang Mas. Karena nitrogennya terdiri dari dua sisi. Ada nitratnya, ada amoniumnya, sama-sama nitrogen. Sehingga reaksinya cepat sekali Mas. Maka biasa digunakan di bibit-bibitan, tetap benar. Tapi dia tidak punya magnesium Mas. Itu saja. Tapi Mas John, tolong berapa ya? Coba dievaluasi lagi kalau mau nyampur pakai urea Mas. Kalau kita pakai NPK yang sudah rekomendasi maka ureanya enggak. Jika memang diperlukan saja nantinya Mas John. Tadi udah Mas kepala saya ya. Pak Pendi pemupukan dolomit bisa dicampur bisa Pak. Ini pasti Pak, saya pupuk borat dosis 200 gram per pokok di bulan 9 2005. Kok sekarang tetap aja muncul gejalanya Pak Pendi? Ya bisa jadi Mas. Mungkin kurang terserap Mas. Itu. Tapi harusnya nggak keluar lah Mas. Bulan 9 sekarang 200 gram tuh harusnya tidak. Coba Mas Iki Panjaitan nanti jangan beri aku Mas. Gejalanya kayak apa Mas? Yang aku takutkan bukan gejala. Harusnya kalau hitung-hitungannya Pendi 200 gram borat itu kita nggak akan mungkin kekurangan Mas di jangka waktu 9 berarti 6 bulan nggak akan mungkin Mas muncul Mas. Harusnya nggak mungkin muncul keriting itu nggak mungkin Mas. Itu Mas Iki. Mas Amin, Toke bibit Bagan Batu. Ini bagi sahabat-sahabat Brondol yang mau nyari bibit di Bagan Batu hubungi Mas Amin Nursery ini, Mas Sutarman Nursery ini. Ini kalau ini jaminannya The Brondol ini untuk mendapat bibit bersertifikat. Nah, ini mengatasi anak rimba Pak Pendi, mengatasi busuk pucuk. Ini pertanyaan busuk pucuk ini paling banyak banget. Itu paling banyak banget busuk pucuk. Busuk pucuk ini bawahnya juga ada nih Mas, berapa sih dosis Nordok? Jadi kita tuh menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga oksida Mas. Merek dagangnya salah satunya Nordok, Copsicide dan sebagainya. Dengan dosis tetap 2 gram per liter air Mas disemprotkan. Sekali lagi Nordok ataupun fungisida berbahan aktif tembaga oksida adalah salah satu fungisida yang membantu untuk meringankan beban pembusukan pada pucuk itu sendiri. Dimana bahwa beban busuk pucuk ini terjadi gara-gara apakah dia jamur kah, adakah dia bakteri. Dan busuk pucuk itu kalau udah tebel banget assalamualaikum nggak akan sembuh. Maka ketika dia ada kena gerekan kumbang tanduk segera semprot pakai Nordok supaya bekas gigitannya itu tidak mengalami pembusukan. Kalau dia busuk ya wassalamualaikum Mas. Itu akan busuk akan. Kalabar sama Sofin yang ngambil gimana Pak Pendi? Bisa Mas, bisa banget. Itu spesifikasinya sama Mas Onil. Kalabar tetap 9x9, yang Sofin yang ngambil. Yang ngambil itu yang rekomendasinya di atas 9x9 itu hanya DP yang ngambilnya PPKS Mas. PPKS di 130 sampai 136. Itu. Sepil merek dagang kumbang tanduk Pak Pendi. Untuk kumbang tanduk bisa jadi Mas. Marsa 5GR pakai furadan kalau mau ditebar di pucuknya per 10 gram Mas. Ada yang 5 gram, ada yang 10 gram ditabur di pucuknya. Itu. Atau misalnya mau disemprot menggunakan Matador, Polidor Mas. Lambda sialotren juga akan mati Mas. Wah ini Pak Pendi setelah tanam pemupukan seperti apa dilakukan Mas FZAX. Kalau jenengan pengen lihat dosis rekomendasi pemupukan, jenengan segera jangan beri saya Mas, tak kirimnya segepok Mas tabele. Pupuk yang harus kita berikan adalah misalnya kita menggunakan menggunakan urea 100 gram pada 1 bulan setelah tanam. Kemudian 3 bulan, 5 bulan, 8 bulan pakai apa, ada tabelnya dari PPKS gratis kok Mas. Jangan beri aku. Pak Pendi minta tabel pupuk gak kirimi Mas. Silakan saja.
Terima kasih Mas Ram, terima kasih banyak. Sepil cara ngular di kebun Mas. Gatel ini. Selalu saya bilang ini cerita deh. Ini cerita biar gak pala ini apa namanya, biar gak pala stres sekali lah ya ini ya. Ini. Jadi gini, Pendi itu seorang pengajar di kebun. Sarjana-sarjana yang masuk ke perkebunan itu harus ketemu dengan Pendi untuk bisa masuk menjadi asisten di perkebunan, Mas. Maka kalau biasanya ada ular dari manapun apa namanya, Mas Ram tenang, ini bentar lagi ada keranjang kuningnya Mas. Ini belum Mas ini lagi coba-coba tak tempelin ternyata bagus ini. Oke. Ini. Saya sampaikan nih kepada murid-murid saya bahwa Pendi itu asli orang Wonosobo dari Jawa Tengah merantau ke Riau ini adalah bahwa saya itu tidak dibawain apa-apa. Ibu saya itu cuma ngasih bambu, Mas. Itu ngasih bambu. Bu, loh, kenapa dikasih bambu? Pen, di sawitan itu banyak ularnya. Oke, itu. Hati-hati. Makanya yang ular ketemu Pendi tak ular-ulari ya. Itu. Mas Flamingo, Bang, bagaimana mau beli kecambah? Maka beli kecambah itu ada dua cara. Apakah mau ke balai langsung silahkan. Ke apa namanya? Mau ke balai langsung silahkan atau mau pakai marjal silahkan. Kalau nggak mau repot pakai marjal saja yang udah terverifikasi, tinggal store datanya nanti marjal yang nguruskan. Walaupun ada selisih harganya ya ada. Tapi kalau ke balai jangan yang ngurus sendiri semuanya. Itu. Mas Flamingo. Jangan beri aku saja, Mas. Mas Gustri wong Singkir, betul wong Singkir, aku asli Singkir Mas aku. Asli Wonosobo aku Singkir. 18 tahun merantau ya ini nggak balik-balik. Itu. Bukan malaikat sama kayaknya ada apa. Sawit replanting itu jenis apa sih Pak Pendi? Ya bebas. Mbak Silver Queen atau Mas Salah Mas Hasibuan. Sawit replanting itu jenis apa sih Mas? Replantingnya bebas Mas. Bebas. Kita mau replanting mau pakai varietas apa bebas. Karena sekali lagi dari balai itu tidak ada yang memberikan sebuah isyarat bahwa bibit ini itu gambut, bibit ini itu minus, itu tidak ada. Maka bebas pilihannya. Sawit replanting jenis bibit apa? Ya bebas banyak. Mau yang pelepah pendek mau pelepah panjang ini. Terima kasih Mas Matrus. Terima kasih banyak. Itu. Mas Muhammad Ridwan, makasih Pak. Nomor telepon Dubrondul mana? Mas Azik. Nanti Masnya keluar. Cari Mas ini Pentil Effendi itu di situ ada teleponnya, cek disimpan, Mas bawa saya Mas. Nanti tak kirim ya Mas. Mas Flamingo siapa marcelnya? Mati masih hubungi aku Mas ya. Tak kirimin apa Mas. Nih, atau kita tunggu dulu nih, Mas Bibit. Ini ada Mas Bibit. Ini ada Mas Harun nih, Mas Harun. Ini Mas apa yang mau ini minal aidin Mas Harun ini. Mas Harun kalau mau nyari bibit bersertifikat dan minta tolong untuk dicarikan ini. Ini ada Mas Harun nih. Ini ada Mas Harun di bawah ini. Mas Harun ini salah satu marjal yang ibaratnya ini. Waduh. Halo Bang. Halo, aduh ini gimana nih? Gimana ini? Saya salah ini. Salah ya. Oh, mungkin kita beda ini Mas. Enggak, Karena ini lagi bahas sawit ya Mas. Oh alah ya wes lek no tak metu. Oh siap Mas. Aduh momen aku. Sorry. Aduh. Tak pencet malah waduh. Sorry sahabat bro, sorry. Aduh. Momen aku aduh. Aduh, sorry ya. Aduh. Aduh. Gini, aduh. Aku gak ngerti ya, aduh. Mumet aku ya. Jadi apa keren kayak rambutnya Pak, gak tahu itu siapa ya, gak ngerti loh. Tak pencet ini malah betul ya, aduh. Malah Fartes ada jambulnya. Oh, aduh. Pak, pelepah pendek buah kecil-kecil bibit apa ya Pak Pendi? Pelepah pendek buahnya kecil-kecil. Bibit apa? Ya tergantung. Kalau buah, pernah ada yang nanya, Pak Pendi kalau misalnya pelepah pendek apa aja buahnya kecil-kecil? Tidak Mas, belum tentu.
Belum tentu mas, belum tentu. Belum tentu. Kayak TN1 pelepahnya pendek tapi buahnya gede-gede mas. Nah itu. Pangkas uang Brazil. Mas Fendi belum dikenal tabel sabar. Ini belum ditutup mas. Bentar lagi mas. Setelah live ini selesai. Oke, 5 menit lagi tak tutup. Bagi sahabat-sahabat The Bronol. Ini Mas Ajis. Ini Mas Harun. Ini Mas Ajis ini mau nyari kecambah nih. Hubungi Mas Ajis ini. Mas Harun itu Mas Harun. Nah, Pak Falsafah yang estimasi panennya paling cepat, BJR-nya memuaskan. Sekarang itu paling cepat 24 bulan Damimas, Mas. Klaim dari Damimas 24 bulan panen perdana. Kan ngeri ya, Yok? Biasanya 26 ya, Pak ya? 2 tahun langsung panen. Nggak nunggu lagi 3 tahun. Alat penyerap pupuk. Mas Pendi TN1 atau Sain 1 Kalabar ya tetap Sain 1 lah. Kalau aku kan namanya untuk lahan Pak sawah apa yang cocok Pak Pendi ya banyak. Yang ngambi 239 selama di airnya cukup, pelepah panjang gas Mas. Kenapa sawit banyak bunga jantannya Mas Pendi? Bunga jantan pada kelapa sawit itu disebabkan ada 2 gendangnya Mas. Yang pertama kekurangan unsur hara. Kekurangan unsur hara mungkin terjadi. Kemudian yang kedua itu bahwa dia itu adalah defisit air Mas. Maka kuncinya adalah bagaimana kelapa sawit kita itu airnya cukup, unsur haranya cukup. Kalau dia airnya cukup, unsur haranya cukup, maka jantan tidak ini. Terima kasih Mas Hasibuan. Itu. Jadi kuncinya di situ. Jadi berapa sih banyak apa namanya? Jangan terlalu stres unsur hara dan air. Itu. Maka nanti akan bunga jantannya akan berkurang. Selama 2 hal ini terjadi. Selama dia BB-nya bersertifikat, kecuali dia genetik, random genetiknya memang dia menghasilkan jantan ya ada. Itu. Antrian sain berapa lama? Sekarang di bulan Juli Agustus Mas nanti pengiriman Mas. Mas terus nanam TN atau saya Supreme? Sebenarnya TN1 dan saya Supreme itu adalah individual tanaman yang baik sekali sebenarnya Mas, baik sekali. Itu artinya bahwa kita sudah lihat TN1 dengan serapan unsur haranya sangat-sangat efektif sekali. Dan itu karena ini TN1 juga Afros Mas, dari Afros. Nah, Mas Yoga Pratama ini juga bisa bantu ini, monggo saja. Gitu. Kalau rotasi pupuk per tahunnya, Pak Safira untuk TN1 kenapa banyak afkirnya Pak Pendi? Ya ini. Berapa persen Mas Safira? Itu. Berapa persen ini? Terima kasih Mas Damianto, Mas Arsaka, Minal Aidin juga Mas, sehat selalu. Siapa guru? Oke, terima kasih Mas P. Herbisida, Mas Hendra Nyombeng, herbisida untuk membasmi keladi-keladian bintik-bintik kecil gatal itu apa Pak Pendi? Wah ini. Sampai dengan hari ini keladi-keladian campurannya belum ada yang mampu jos gandos itu. Siang Pak Guru, belum ada Mas Nyombeng. Saya belum berani rekomendasikan karena belum ada yang ampuh total itu belum ada Mas. Itu. Nanti tak kasih apa namanya? Apa? Izin Pak mau nanya, jika banyak kotoran cacing di media semai kecambah apakah gimana respon terhadap kecambahnya? Berarti ada cacingnya Mas. Ya sebenarnya nggak masalah. Kalau jumlah cacing nggak akan ganggu kok. Tidak ganggu Mas. Tidak akan ganggu, nggak ada masalah Mas itu. Saya nanam PPKS yang ngambil bagus nggak Pak kalau jaraknya 99 mata 5? Terlalu rapat Mas Miftahudin. Jadi rekomendasi yang ngambil itu karena di pelepahnya di atas 6 meter, maka dia itu wajib di angka 9,2 atau 9,4 Mas. Kalau 9,5 pertama-tama nggak apa-apa. Di 7 tahun nanti akan agak kelihatan agak ini Mas, agak terlalu rapat Mas. Itu. Pak ini saya tanam sawit usia 18 bulan, daunnya merah semua, masih pucuknya. Saya tanam sawit umur 18 bulan, daun merah semua, masih pucuknya saja. Daun merah semua Mas, pucuknya aja. Maksudnya sih? Jadi kita ulangi ya. Pak Pendi saya tanam sawit umur 18 bulan. Daunnya merah semua. Mas. Masih pucuknya aja. Oh iya. Maksudnya? Berarti belum buka kayaknya ini Pak. Nah, apa dipangkas ya? Tolong Mas Sawit Brondol di apa namanya? Bagus. Yang bagus waduh, terlalu tinggi Mbak Mas Safira. Harusnya tidak sampai segitu.
Sekali lagi bibit bersertifikat itu Mas, standar maksimal afkir itu dari kecambah sampai siap tanam itu maksimal hanya 25% Mas. Mau dari gagal tumbuh, genetik dan sebagainya tuh hanya ini. Terima kasih Mas Kan. Mas Damayanto, salam dari TR Kalteng Pak, siap, salam kembali. Salam buat Pak Manajer ya. Itu Pak Manajer itu dulu murid saya Mas. Apa namanya? Aduh lupa. Kakak kelas 10 yuk. Oh iya, Sudiono enggak lah. Sudiono. Askep itu. Oh, Askep ya. Mas Dion. Oke. Topasnya tuh pas 3 seri 4 bagus Mas. Pak, apakah pemberian NPK 16-19 per pokok rata-rata terbagi unsur haranya? Ini. Apakah pemberian NPK 16-16 per pokoknya rata terbagi unsur haranya? Ya rata Mas. Maka sebenarnya 16-16 ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kelapa sawit Mas. Sebenarnya kalau untuk tanaman yang sudah panen tidak diperuntukkan untuk itu. Karena sebenarnya 16-16 itu didesain untuk tanaman hortikultura Mas, bukan untuk sawit. Itu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya terbagi rata ya rata, tapi balik lagi ini tidak ini. Nanti tak bikin konten. Kenapa 16-16 itu tidak diperuntukkan untuk sawit? Obat ampuh buat penyakit kulverar di bibit sawit apa Bang? Tetap campurannya adalah kalau misalnya kondisinya sudah parah, kita bisa pakai antrakol, bisa pakai ditin kalau yang sistem kontak seperti ini, tapi dicampur perekat. Lah penggunaannya adalah di angka 0,30 gram per 15 liter air atau 2 gram per liter air yang dicampur perekat Mas. Itu dicampur perekat supaya dia nempel itu. Dan kalau misalnya sudah parah banget dinaikkan sampai 40 gram per cap ya bisa. Itu. Begitu Mas. Oke Mas, semuanya sehat selalu. Karena ini mau ke lapangan juga, mau sholat dulu, mau ke lapangan. Saya mau lihat Kalabar, ini membawa Mas Zoki untuk melihat Kalabar yang lagi aduhai di bulan Maret. Ini 10 hari belum kena hujan jadi merah semua Pak Pendi. Ya bisa jadi Mas, bisa jadi. Nanti jangan beri aku Mas gambarnya Mas. Itu saya sudah mupuk dolomit langsung saya kasih borat nggak apa-apa ya Pak Pendi. Secara prinsip nggak apa-apa karena dolomit berada di luar piringan luar atau di luar piringan luar atau di luar piringan, boratnya ada di 30 cm, jadi nggak apa-apa Mas. Mohon lahir batin Mas Di, sehat selalu. Sains 1 di order bisa Mas. Sains 1 bisa di order nggak Mas? Sains 1 bisa di order. Nah, itu pertanyaan di bawahnya Mas Flamingo. Bang kenal sama Pak Erli? Nggak sama Erli Rasitepu? Ya kenal sekali. Erli Rasitepu ya murid saya. Dia pemasarannya Sains Mas. Silakan saja. Itu. Oke, siap Pak Pendi. Sehat selalu. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di malam hari. Saya mau lihat Kalabar karena bahwa ada sebuah pertanyaan yang sangat baik, yaitu adalah berapa persen yang gede dan berapa persen yang kecil. Itu kita juga akan menghitung sek rasionya berapa sih. Maka kita akan melihatnya di lapangan nanti. Maka saya akan bersama ini di hari kedua Lebaran karena di kebun nggak keluar. Maka jalan-jalannya adalah ke kebun sawit. Terima kasih, salam sehat buat semuanya dan mohon maaf yang belum terjawab. Yang mau minta tabel bentar lagi saya kirimkan dan I love you semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.